Nah, ini gua agak heran nih. Lu udah bisa bikin mobil sekomplek begini. Sebenarnya untuk 900 juta mobil ini keren. Paul no comment. Tapi gue tegaskan sekali lagi ya. Gue bandingin ini sama Alphard. Sebenarnya nggak apple to apple ya. Cuma kan ya namanya manusia. Kita harus logika lah bilang bahwasannya orang beli Denza itu bandinginnya pasti sama Alphard. Lu nggak mungkin beli ini banding sama yang lain. Tapi memang nggak apple to apple. Cuma Denza kan bikin saking bagusnya jadi dibandingin sama yang atas-atas. Cocok ya. Ini gue udah perjelas lagi. Jadi kalian jangan bilang, Bang, itu nggak sama harga, Mike. Tampeleng moncong kau tuh nanti. Ya lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Akhirnya bisa pamer juga kita. Enggak lah. Jadi Denza unit kita udah nyampe juga. Kenapa saya baru konten ini sekarang? Mobil ini udah kita pakai 3 mingguan lah ya. Mobil ini udah saya pakai 3 minggu. Jadi kita udah dapat comparisonnya antara perbedaan antara Alphard dan Denza. Jadi kalian pasti tanya, Bang, worth it Alphard nggak? Worth it Denza nggak? Nah, ini sekarang kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dulu dengan Denza yang harganya 980 jutaan. Tapi karena dia brand dari China, kita harus meminta yang lebih banyak karena dia kan pengennya jadi kompetitornya Alphard ya kan. Jadi ekspektasi kita jauh lebih tinggi daripada Alphard. Oke, kita mulai dulu. Kalau dari segi lampu depan, Denza ini udah pasti ini terang ya. Jadi dia nggak butuh tambahan lampu lagi. Nggak ada alasan lagi, lu mau butuh tambahan lampu. Dia udah rapi juga, udah ada cut off-nya juga. Nanti regen shoot malam. Jadi nggak usah tambahan fog lamp segala macam untuk lampu dia udah oke, keren. Top. Terus kita masuk lagi di bagian sampingnya. Kalau untuk bagian ban, nah ini nih masalah sedikit dimulai yang mengurangi kenyamanannya dia. Jadi kalau bannya ini saya dapat ukuran yang maksimal itu di angka depan 33, di belakang 34. Tetapi tire pressure-nya nyala warna kuning ya. Itu untuk dapat posisi yang paling nyaman dia. Sebenarnya kalau dibilang terlalu empuk enggak, terlalu kempes enggak juga karena dia track wear-nya juga bagus. Ini pakai Michelin ya. Terus tebalnya tebal 60. Menurut gua itulah yang paling enak. Kalau misalnya anginnya seperti bawaan pabrik di 38 39, buset dah. Lu jalan di sini aja berasa mungkin karena mobil ini juga berat, suspensinya juga belum terlalu pintar kita bisa bilang ya. Jadi kekurangannya di bagian ban sama angin ban, jadi harus kita sesuaikan dulu. Oke, dan lagi kalau lihat dari samping nih Regan, kaca filmnya begitu datang udah kita ganti nih. Ya. Jadi untuk kaca depan kita pakai 40. Yang di sini saya pakai 40 juga. Ini saya pakai 40. Di sini saya pakai 40 lagi. Jadi kesannya seperti mobil build up ala-ala Jepang kita bilang ya. Nah Bang, kenapa sih nggak mau 60? Ya toh yang depan kan kadang-kadang bawa driver. Kadang gue juga nggak masalah lah ya. Gue nggak ada privasi banget. Ini saya pakai 40, yang saya ambil cuma tolak panasnya. Bahwasanya orang bilang, oh Bang kalau mau tolak panas yang tinggi itu harus pakai 60, harus pakai 80%. Enggak. Kalau di pengepul mobil punya lu mau pakai 20%, 40, 60, 80 semua sama tolak panasnya. Jadi kita pakai kaca dari pengepul mobil bagian depan 40, bagian belakang kelihatannya lebih gelap nggak? Nah ini saya pakai kaca filmnya 40% doang. Karena apa? Karena bawaan dia itu kacanya udah tinted. Atau kita bilang kacanya udah aslinya warna hitam. Jadi dari pabrik sama sekali nggak dapat kaca filmnya lagi. Saya pasangin 40% tujuannya supaya nggak terlalu gelap di bagian dalam. Ngeliat ke depannya juga masih cerah. Dan yang diambil tuh lagi-lagi tolak panasnya saja di mobil ini. Oke, setelah lama kita lihat bagian belakangnya ngebosanin. Bagian belakangnya gue kurang suka. Ini lebih masuk ke pribadi saya ya. Kalau Denza bagian belakangnya saya kurang suka. Tapi yang paling saya seneng tuh bagian bagasinya. Bagasinya luas banget bagasinya. Oke, terus kita masuk lagi ke rasanya tidak di bagian dalamnya. Oke. Nah, otomatis kalau lu bisa beli Denza, yang lu utamakan pasti penumpang baris kedua, kita bilang ya. Oke, baris keduanya. Oke, enak, kursinya agak sedikit keras. Kursinya agak sedikit keras. Kalau kalian bilang, oh ekspektasinya ultra lounge banding sama Lexus, beda. Ini kulitnya memang terasa seperti kulit asli atau kulit terasa seperti asli, gue nggak ngerti ya. Tapi ini kulitnya kulit premium saya tahu, tapi kurang lembut. Nggak seperti mobil Lexus, saya bilang. Nah, terus karena ini pilot seat, terus dia ada memory seat juga, begitu kamu tutup dia maju lagi sendiri. Itu tergantung dengan settingannya kita ya. Yang gua rasain di mobil ini, yang lebih unggul dibanding Alphard, apalagi tau nggak? Ini ada AC-nya. AC di bagian joknya. Oke, terus kita lihat di bagian sini ya. Nah, ini gua agak heran nih.
lu udah bisa bikin mobil sekomplek begini. Sebenarnya untuk 900 juta mobil ini keren, Paul no comment. Tapi gue tegaskan sekali lagi ya, gue bandingin ini sama Alphard. Sebenarnya nggak apple to apple ya, cuma kan yang namanya manusia, kita harus logika lah bilang bahwasannya orang beli Denza itu bandinginnya pasti sama Alphard. Lu nggak mungkin beli ini banding sama yang lain, tapi memang nggak apple to apple. Cuma Denza kan bikin saking bagusnya, jadi dibandingin sama yang atas-atas. Cocok ya, ini gue udah perjelas lagi. Oke, kita balik lagi. Nah, di baris kedua ini, betul dikasih table ini bagus banget. Bagus banget, mekanisnya juga keren. Nih ya. Nah, tapi kamu harus ingat, kamu lihat zoom nih ya. Nah, kalau kamu begitu buka ini, posisi di sini, nyetir kaget. Dia kayak belakang tuh ada kayak ditendang orang gitu. Ya, terus ini. Nah, lu begitu. Oke. Tapi bagian top table-nya bagus, ininya bagus, angle-nya black chrome, mewah banget, bagus. Kurangnya di bagian sana doang. Ya. Ini ya. Sekali lagi. Kaget. Kau lagi nyetir diginiin kaget. Aku kira anakku kemarin tendang aku. Ngapain Valen? Ngapain Dede? Rupanya memang begitu. Kan balik lagi. Ya, Yang Pak? paling penting penumpang yang kedua, yang depannya bodo amat. Oke. Siap, cocok. Oke, terus kita masuk lagi di bagian kedua. Yang gue paling demen mobil ini dibanding sama Land Cruiser kita ngomong ya. Sekelas Land Cruiser kita banding sama sekelas Lexus. Itu sini. Ini kulkasnya tuh beneran dingin. Yang tuh beneran dingin. Nah, ini yang gue demen dari sini. Terus kursi pijatnya, ya udah itu udah sering-sering di review sama orang lain lah ya kita bilang ya. Nah, terus jangan lupa kalau teman-teman yang baru ambil Denza, ini karpetnya karena bawaan dia kan tipis banget. Ini karpetnya saya bikin di BBS Week pengepul mobil. Ini kita pakai karpet mie. Nah, satu mobil begini cuma 1,5 juta. Udah rapi. Press-pressannya nah nih sampai rel-relnya. Jadi nggak usah takut lagi pusing-pusing. Terus kalau untuk di bagian moonroof di atasnya ini saya pakai kaca film yang 80%. Memang gelap banget. Jadi misalnya siang kalau gue lagi syuting sama Regen, ya udah gue tinggal buka ini aja. Masih terang kok. Gaya Regen kita pakai sunroof open. Wah. Oke, masih tetap terang. Selesai, kita tutup lagi. Nah, terus yang penting lagi, begitu kamu beli mobil ini, apa yang harus kamu lakukan? Satu, penyesuaian angin ban di bagian depan dan belakang, yaitu 33, 34 atau 33, 34 lah udah paling oke kita bilang ya. Terus ini dipasang tempered glass, kamu bisa beli di Galtech Protection. Itu dia dapatkan head unit, speedometer sama di bagian dua sini dapat tempered glassnya. Jadi dia bukan universal tapi benar-benar presisi. Karena apa gue bisa bilang begitu? Karena di bagian atasnya ini sedikit oval dan di bagian bawahnya lurus. Tetapi kalau dibilang, oh bang tempered glassnya kualitas tinggi, bukan. Saya harus meluruskan. Tempered glassnya kualitas lumayan biasa saja. Tetapi cukup pakai buat di mobil. AB Glue untuk pemakaian 1 tahun, 1,5 tahun, oke kita bilang. Jadi harganya juga nggak mahal banget. Ya buktinya gue juga pakai, berarti udah approve. Kecuali udah keluar brand yang jauh lebih bagus lagi. Cuma misalnya kalau keluar yang beginian, harga 2 jutaan kamu beli nggak? Ya, jadi Galtech udah pilihan yang sangat bagus menurut saya untuk saat ini. Atau pengepul mobil kita keluar tempered glass juga. Jangan dong. Keluar AB Glue, keluar 0,1 mili. Nah itu perhatian buat Galtech. Kedepannya kalau kamu mau masuknya 0,1 mili itu jauh lebih bagus. Terus dibanding dengan Alphard, kalau untuk jok baris ketiganya sedikit lebih sempit daripada Alphard kita bilang ya. Dan di bagian ruang sininya Alphard agak sedikit lebih besar. Kita bisa bilang begitu. Tapi sisanya overall oke banget di mobil ini. Kalau untuk audio system di bagian belakang ini ada two way. Terus di bagian belakang juga ada speaker. Oke. Ya, kualitas suaranya bagus, jernih. Suara mid range-nya juga bagus, tweeternya sekedar-sekedar. Oke, kita masuk ke bagian depan, Regen. Nah, kalau untuk bagian depannya, kita ulas secara supir. Dan lagi-lagi membandingkan dengan yang namanya Alphard. Oke. Pertama yang gua agak komplain, bagian touchpad-nya. Kurang sensitif. Nah, dia sedikit kurang sensitif. Nah, di bagian sini kurang sensitif. Dan kenapa warnanya harus black piano? Jadi rawan banget ada fingerprint. Jadi kalau untuk orang OCD
kayaknya kurang cocok di bagian sini. Nah kalau untuk lampunya sama dengan BYD Seal, bisa di touchscreen, bisa dimatiin ini karena Regan buka pintu ya, jadi ini nyala terus, bisa dibuka matiin, tinggal di touchscreen doang. Oke, terus di bagian sini black piano. Kalau dikasih silver kayak begini sih menurut saya lebih bagus ya, lebih jernih. Tapi tenang, mobil-mobil dari BYD kok aku yang ngatur-ngatur itu kan apa persepsi saya sendiri. Nah kalau di sini ini mungkin bikin kedepannya bikin semua pabrikan mulai ikutin deh. Jadi selama ini kan bezelnya ini warna hitam. Mereka kalau bezel warna bening begini. Jadi kesannya itu lebih bersih dan kelihatannya lebih besar. Terus ada lampu dimmernya, oke, itu bagus banget. Nah terus di bagian depan itu kerennya itu udah vacuum door juga ya. Bagian depan kanan kiri udah vacuum door. Terus untuk audio system di bagian depan itu dia pakai dari Dyne Audio sama dengan belakang dia udah 3-way system. Bagian tweeter di bagian atas, mid range di bagian tengah, mid bass di bagian bawah. Nah kalau bilang, bang suaranya terasa di bawah-bawah lagi nggak? Nggak, suaranya udah termasuk naik di atas. Cuma khas seperti mobil-mobil OEM atau mobil-mobil pada umumnya, dia mau buat terlalu quality pasti kalian ngerasanya, suaranya nggak ngebas juga kok, nggak apa, kurang enak didengar. Padahal orang dengarnya itu sebenarnya suara mid range atau pronounce itu cara pengucapan lafal suara itu yang bagus tuh yang detail sebenarnya. Tapi bukan dengan bass yang gede-gede, over-over gitu enggak. Ya udah, tapi di mobil ini bassnya over bawaan dari pabrikannya, sehingga kita perlu custom tuning dari sininya. Nah, kita bisa lihat dari mana. Masuk, terus ke home, bukan home. Gue juga masih belum paham banget nih mobil. Oke, kita masuk ke setting. Nah, masuk di link dulu, kita mulai dari link. Audio, nah. Dan fokus. Nah, ini ada wall, driver, front passenger, middle, rear. Ini custom. Nah, kita ada yang custom tapi nggak saya buka karena itu rahasia perusahaan ya kita nggak buka. Jadi sehingga suaranya sekarang udah jernih, agak mendingan lah. Sebenarnya lu mau lebih bagus lagi pasang di SPM. Mobil ini kekurangannya di software versionnya belum bener banget. Jadi lu kalau pakai Android Box mau colok YouTube masih belum kebaca di bagian Android Box-nya. Di bagian Android Auto. Nah, lu sekarang pakai HP Android, lu mau connect ke dia juga agak susah. Tapi kalau pakai Apple CarPlay cepet banget. Jadi ini softwarenya masih tunggu waktu sekitar 1 bulanan lah harusnya. Supaya dia bisa lebih update. Dan energinya relatif lebih boros ya dibanding dengan BYD M6. Karena ya ini bodinya, bobotnya juga gede. Terus banyak banget fiturnya mengandalkan listrik. Seperti kulkas itu udah pakai listrik itu banyak banget. Pintu vacuum door juga udah pakai banyak banget. Bagian air conditioner, ruangannya ini jauh gede banget. Dia butuh tenaga gede banget buat ngedingininnya. Jadi otomatis lebih boros. Jadi kalau dulu saya pakai Alphard, anak saya sekolah, pakai 1 minggu tuh baru hari Jumat baru ngisi full buat Senin bekerja buat ngantar-ngantarin anak lagi. Kalau di sini, ini saya di hari Kamis saya udah harus ngecas mobil ini. Jadi kalau dibilang lu beli mobil ini karena buat ekonomis harus dipikirkan kembali. Nah, sekali tas itu habis kosnya berapa? 200.000. Berarti 1 minggu 200.000. 200.000. Dulu Alphard 1 minggu 1 juta. 1 juta. Hemat 800.000. Pajaknya mana yang lebih murah? Lebih murah ini. Berapa murahnya? Murah banget lah, ini paling Kira-kira 100.000, 200.000 paling. mahalan Seviro Ya malah Seviro. Tapi balik lagi, Alphard lu pakai 10 tahun lu jual, rugi berapa? 100 jutaan paling. Ya. Seratusan paling. Ya. Ini pakai 10 tahun apakah bisa rugi segitu? Ya. Sebenarnya makanya lu kalau beli mobil ini jangan ambil ekonomisnya. Kalau lu bilang jangan ambil iritnya. Tapi kalau lu bilang lu ambil mobil ini pengen cobain experience baru, pengen cobain mobil listrik. Habis itu supaya pengen nyalain AC di mobil, nggak khawatir gitu kan, boleh lu ambil mobil ini. Tapi kalau alasan lu karena buat hemat, harus pikir baik-baik buat ngambil mobil ini. Ya udah kita cobain bawa dulu. Nih vehicle, nah steeringnya bisa setting comfort, sport. Nih kalau sport dia lebih keras, kalau comfort dia lebih ringan. Brake assist mode gue masukin comfort doang. Comfort parking yes, aircon, comfort, automatic purification, nah kayak gitu-gitu lah ya. Seats, nah yang gue demen banget nih, depan belakang doang bisa. Wih, dingin punggung gua. Kayak gitu.
Ini di BYD M6 juga udah ada, cuma ya udahlah ya, kita pakai di sini supaya kelihatan lebih keren gitu bang. Oke, kita bawa jalan lagi. Masuk ke D. Deng 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 deng. Tapi For kalau your dibilang, safety, please switch to low beam. kalau dibilang mobil ini gede nggak gede, enak dipakai nggak enak, lebih enak dari Alphard nggak? Ini kau coba sendiri bantingannya, kita tes ya. Ini anginnya udah gue sesuai nih ya, udah sesuai spek kita nih ya. Kalau untuk limbung, mobil ini nggak limbung nih. Nah, tenaga sih gede. Tenaga lebih gede dari Alphard. Jauh, tapi dibilang sesuai peruntukan nggak, Alphard juga cukup kok tenaganya sebenarnya. Kalau untuk apa? Untuk fungsi-fungsi oke mobil ini. Entertainnya semua oke banget di mobil ini. Gue nggak ada komen sama sekali. Tapi kalau untuk brand image, gue mohon maaf belum dapat di sini karena dia mobil ini turun dengan range harganya lumayan apa ya? Lumayan rendah dan jatuhnya kan dijualnya ini fungsional. Fungsinya. Kalau Alphard kan udah jual kemewahannya dia kan. Oh meskipun beberapa item dia masih kalah jauh sama mobil ini, tapi yang paling dirindukan sama semua orang tuh Alphard tuh adalah bantingannya. Bantingannya tuh enak banget di mobil itu. Nah nggak bisa digantikan di mobil ini. Gitu. Saya juga pengguna Alphard sejati gitu ya. Alphard Gen 1, Gen 2, Gen 3 sampai Gen 4 kita pakai. Nggak bisa nggantiin. Tapi kalau lu gantiin fungsionalnya, fungsinya bisa. Gue bilang gitu. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu keluar kota, gue masih pede pakai Alphard gitu. Gue nggak usah pusing antri listrik lah, ngecas lah segala macem lah. Orang bilang listrik hemat, enggak juga lah. Lu total hitung aja, draw itu sama aja. Lu malah pakai Alphard lebih gengsi lagi kita bilang. Kalau jatuhnya ke gengsi kan gitu. Kalau saya pakai ini fungsinya karena anak saya kadang pulang sekolah pengen minum air dingin. Habis itu kayak mamanya ada kursi pijat, terus kursinya bisa dingin. Kan kita katrok ya, belum pernah ngerasain gitu loh kan. Pengen ngerasain. Tapi kalau dibilang oh ya udah lu udah ngerasain nanti keluar baru lu beli lagi, kayaknya enggak deh. Kayaknya gue ke depannya pasti beli Alphard lagi gitu. Karena brand image, tapi kita nggak tahu kalau 20 tahun ke depan brand image-nya udah kebangun dengan baik. Kita bilang gitu. Menurut aku. Kalau untuk steeringnya semua mah aduh keren mobil nih. Ya udah, jadi kita rangkum aja ya videonya ya. Ya. Kalau untuk mobil ini yang gue rangkum, pertama kali lu beli mobil ini begitu udah datang, pertama kali yang harus kamu bereskan tuh bagian karpet dasar. Karena karpet bawaan dia itu sangat tipis, kita harus ganti. Yang kedua itu bagian anti gores di bagian head unit ya, gitu-gituan. Kita harus ganti semua. Nah, kalau orang bilang pakai aksesoris yang lain-lain, lebay lah. Nggak kepake. Lu bilang di depan bikin ada console box gitu kan. Yang tutup semua. Tutup semua console box, buang berjuta-juta. Kepake nggak? Pemborosan. Audio, menurut saya di sini kalau lu mau ganti di SPM-nya aja. Kalau lu mau ekstrim ya udah silakan bebas with pengepul mobil. Tapi kalau mau di SPM ya bebas with pengepul mobil juga bisa. Ini gue bukan jualan juga ya, saya cuma memperkenalkan. Kaca film jelas ya, udah harus pakai pengepul mobil punya. Tolak panas 100%. Oke. Terus kaca film udah beres, audionya harus dicuning supaya suaranya bagus, bassnya nggak ngegema dan mid-range-nya itu lebih jelas, lebih pronounced. Lebih apa tuh? Lebih present lah kita bilang. Dan angin ban. Nah itu doang, udah selesai. Nah kalau kekurangannya dibanding sama Alphard, ya kan? Gue rangkum sekali lagi, bantingan jelas kalah jauh. Bantingan harus diakui, bantingan Denza dibanding sama Alphard kalah jauh. Alphard nggak usah pakai tebal 60 coy. Bannya cuma tebal 50 doang. Nah itu jauh lebih bagus Alphard. Yang kedua secara brand image, itu udah kalah jauh. Oke, tapi kalau kualitas cat, nah Alphard jauh-jauh lah. Oh, jauhan ini bagus. Bagus ini jauh. Jauh banget. Jauh banget. Ini catnya tuh bagus banget di sini. Kalau untuk fitur ADAS-nya, habis itu ADAS tuh kalau gue bilang tuh autopilot-nya BYD bagus banget. Udah nggak ada komplain. Gue cuma komplain dua doang. Bantingan sama brand image udah selesai. Brand image itu akan bertumbuh seiringnya waktu kan. Ya kalau bantingan itu ya bisa diperbaiki. Gitu. Jadi kalau dibilang, oh mobil ini hebat nggak? Ya udah hebat untuk harga segitu mah makanya kita mengharapkan lebih, gue bilang. Nah, semenjak mobil ini udah ada Denza jadi aku udah lepas dari skandal ya. Kalian jangan tanya, "Bang, abang kan biasa pakai Pertamina. Pertamina biru, sama Pertalite apa bedanya?" Gue kasih tahu ya.
Mobil gua kebanyakan isi apa kan? Harus disebut Sebut aja. yang hijau. Nah, kita kebanyakan isi BP karena depan komplek ya. Iya. Depan komplek udah pakai itu, jadi kita nggak ribet. Kalau mobil istri saya ya udah karena dekat sekolahnya ada Shell, dia pakai Shell. Kecuali Pertamax turbo. Pertamax turbo itu jarang juga kita. Gue masih pakai. Lu masih pakai ya? Kalau gua jarang. Kalau mobil-mobil gua tuh rata-rata pakainya Shell ya kita ya. Shell V-Power. Jadi Karena kita run ya kebanyakan tunggu di sana. Jadi mobil gua udah lepas dari skandal ya. Jadi dia bilang, "Bang isi apa?" Mobilku makannya listrik sekarang coy. Isi. Agak sombong sedikit. Padahal dihitung-hitung sama aja masih lebih keren Alphard. Ya itulah namanya orang Medan kan kelihatan hebat dulu. Oke? Ya udah. Jadi kalian mau comparison langsung sama Alphard next video. Oke? Sampai di sini saja kita lanjut lagi next one. Dadah.